lagi di konten Only Gunners dalam matchday ke-15 Premier League antara Arsenal versus Aston Villa, yang mana seperti bisa kalian lihat sendiri ya, hawa-hawanya host sudah lemes gara-gara ini, gara-gara Mikel Arteta. Ya Allah, ini video lumayan cepet juga gue bikin nih. Ketika Arsenal main jam 7:30 tadi malam di waktu Indonesia Barat, beres jam 9:30-an, gue langsung nggak lama lah bikin di pertandingan ngelawan Aston Villa. Sebenarnya mau bikin video juga ketika Arsenal menang lawan Brentford kemarin, cuman kayaknya nggak sempet, jadi gue gabung aja di sini sedikit pembahasan tentang Arsenal seminggu ini. Oke. Sedikit aja soal lawan Brentford. Arsenal menang 2-0. Beda poin di klasemennya sempet oke lah, 6 apa 7 poin gitu dengan peringkat 2, which is Aston Villa sama City ya. Di lawan Brentford itu gue suka banget karena Arteta ngelakuin rotasi pemain. Madueke jadi inti, Ben White main lagi, dan di matchday itu Ben White jadi man of the match. Buat yang nonton, gol pertama Arsenal dari Mikel Merino itu umpan silang Ben White yang sudah lama nggak main jadi starter di Premier League. Gol keduanya dari Bukayo Saka, meskipun sebenarnya gue agak sebel sih sama golnya Bukayo Saka di menit terakhir ya, karena maruk gitu loh, bukannya oper ke Gyökeres malah dia tendang gitu. Dan untungnya lawan Brentford gitu, dan gua sih yakin lawan Brentford menang memang. Tapi sikap atau kejadian-kejadian yang terjadi ketika ngelawan Brentford itu ternyata mengkhawatirkan gua, dan terbukti di matchday ke-15 ngelawan Aston Villa tadi gitu loh, ketika Arsenal kalah 2-1 oleh Aston Villa di Villa Park. Apa aja yang mengkhawatirkan, bagaimana jalannya pertandingan? Mari kita langsung masuk ke konten Only Gunners. Oke. Di match lawan Aston Villa ini, Odegaard kembali sebagai starting line up, ditemenin Zubimendi sama Eze. Yang khawatir Mosquera cedera ternyata 6-8 minggu. Jadi Arsenal krisis banget ya. Saliba, Mosquera sama Gabriel sebagai back tengah nggak bisa tampil, cedera gitu loh. Satu-satunya back tengah yang diplot oleh Arteta, Hincapie doang yang fit gitu. Nah, di matchday ini Timber jadi tandemnya Hincapie, Ben White main lagi, kalau Ferry di kiri. Di depan Merino masih dipercaya karena suka atau nggak suka ya, meskipun Gyökeres sembuh gitu loh, tapi penampil Merino ini klinis banget. Lalu Eze, menariknya Eze kan, gue pikir Eze akan diistirahatin, ternyata Eze dimainin di left winger, Saka di kanan. Oke. Bagian dari rotasi, Saka jauh lebih fit karena ketika lawan Brentford Madueke yang jadi starting, dan ini ngasih kompetisi yang bagus buat Bukayo Saka ya. Tapi gimana gue bilang ya, gue nggak bisa bilang gue nggak bisa bilang sepenuhnya salah Arsenal juga, meskipun ya gue harus mengakui gini, Unai Emery itu pelatihnya Aston Villa, kalau ngelawan Arsenal tuh kayak punya dendam tersendiri gitu loh. Dia kayak punya spirit tersendiri untuk ngalahin Arsenal dan membuktikan ya, emang karena ketika Arsenal dipegang dia melempem, terus langsung digantiin Arteta. Dan Arteta meskipun belum menghasilkan gelar tetap dipercaya untuk jangka waktu yang lama. Mungkin sebel di situ kali si Emery ya. Tapi gua harus mengakui secara historik, Unai Emery memang pelatih bagus menurut gua. Di Valencia, di Atletico, di Sevilla dia sukses, di PSG dia sukses, di Aston Villa hitungannya sukses, bikin Aston Villa yang tim papan tengah biasanya bisa merangkak ke Liga Champions musim lalu gitu loh, bisa bersaing dengan papan atas di kompetisi ini gitu loh. Manajemennya Unai Emery itu top menurut gue. Tapi memang di Arsenal dia tidak jodoh aja menurut gue filosofinya Emery itu sama pemainan Arsenal saat itu, ditambah saat itu Arsenal juga masih chaos-chaosnya dalam belanja pemain gitu. Prestasi turun, gak ada
pemain bintang yang mau, jadi ketiban sial aja gitu. Emang nggak cocok aja. Nah baru ketika Arteta kan revolusi besar-besaran, semua pemain yang ada di, kecuali Bukayo Saka sama Martinelli ya, di eranya Emery itu cabut semua gitu. Dan Emery menurut gue sukses sih di Aston Villa, sukses banget gitu loh sekarang. Dan ya balik lagi, Aston Villa tuh sebenarnya bukan tim pesaing juara ya kan, bukan tim kandidat juara lah. Tapi memang ketika ngelawan Arsenal, Aston Villa selalu nyulitin Arsenal di bawah Emery ini gitu loh. Salah satunya di pertandingan ini, harusnya kalau Arsenal menang bisa memperlebar jarak jauh ya, karena Villa di peringkat 2 atau 3 gitu. Tapi ternyata malah kalah, Arsenal kalah 2-1. Dan track recordnya Aston Villa memang lagi bagus, 7 kemenangan beruntun gitu loh. Jadi dua tim sama kuat bertarung di lapangan. Terlepas dari memang jadwal Arsenal padat banget, 3 hari sekali main, 2 hari sekali main gitu. Krisis cedera juga. Gue benci mengatakan ini karena gue udah tahu Arsenal udah antisipasi soal badai cedera dengan ngisi second line up-nya atau pemain bench-nya tuh dengan yang kedalaman skuadnya jadi penuh gitu, jadi bagus dengan kualitas yang bagus. Tapi tetap ternyata suka atau nggak suka, Gabriel dan William Saliba tuh nggak bisa digantiin sama sekali. Bahkan dari presence-nya aja jauh banget sama Hincapie gitu, Hincapie dan Mosquera ya. Ketika ada Gabriel dan Saliba tuh striker tuh kayak segen gitu loh. Dan even ketika menang lawan Brentford 2-0 kemarin, banyak banget serangan-serangan yang masuk yang menurut gue jarang banget gue saksikan di musim ini ketika Gabriel sama Saliba fit gitu. Memang Hincapie sama Mosquera masih muda, perlu adaptasi, tapi levelnya kejauhan buat gue. Levelnya kejauhan sama kematangannya Gabriel dan Saliba, kekompakannya Gabriel dan Saliba, sehingga beberapa kali bikin kesalahan yang mengkhawatirkan banget. Gue harus mengakui David Raya adalah kiper saat ini ya, salah satu kiper terbaik di dunia. Karena menurut gue kalau bukan David Raya mungkin tadi Arsenal kalahnya nggak cuma 2-1, udah kalah dari babak 1 dengan skor yang lumayan gede. Pun di pertandingan sebelumnya David Raya banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan penyelamatan maksud gue. Lalu gimana jalannya pertandingan? Arsenal sebenarnya memainkan pola yang biasa kita mainin ya. Arsenal mainin 4-3-3, controlling gitu. Dan Odegaard itu betul-betul metronom. Mungkin banyak yang komentar gini, Odegaard tuh delay bolanya lama banget. Betul, gue akuin Odegaard agak lama delay bola, tapi dia tuh pintar banget distribusi bola. Misalnya nyerang dari kiri, buntu, bolanya ke tengah lagi dipegang sama dia tuh nggak pinter dia tuh, karena mikirin kecapean atau udah kebaca dari kiri, dia langsung akan mindahin ke kanan. Itu yang nggak dipunyain oleh gelandang Arsenal lain. Declan tuh lebih kayak gelandang box to box yang bebas gitu. Zubimendi tuh holding gitu loh. Nah Odegaard ini betul-betul metronom. Tapi dan gue gue suka banget Odegaard main karena dia pinter, delay bolanya bagus, pressingnya nomor 1 menurut gue di Arsenal. Tapi Odegaard tuh di saat bersamaan kekurangannya adalah ketika dia jemput bola tuh sering banget kedalaman gitu loh. Padahal Arsenal udah mainin pivot. Declan bahkan jadi box to box untuk mundur ke belakang. Timber bahkan jadi invert kadang-kadang gitu loh, ngebantuin Zubimendi untuk holding bola. Tapi si Odegaard ngejemput bola ke belakang kejauhan, sehingga ketika bolanya dialirin ke depan, misalnya ke wingnya ini nggak ada backup kalau buntu, dioper ke Saka, Odegaardnya udah kejauhan di belakang gitu loh. Itu yang bikin Arsenal serangannya macet. Sedangkan Unai Emery itu pelatih pinter gitu loh, dia udah tahu ngakalin Arsenal gimana gitu. Karena sebelumnya juga menang mulu lawan Arsenal kan, maksudnya rekor dia nggak jelek lah lawan Arsenal. Dia mainin gelandang di tengah ditumpuk dengan formasi yang mirip diamond gitu, dan ngandelin serangan balik. Dan terbukti memang ketika Arsenal buntu, Odegaardnya udah hilang arah gitu. Odegaardnya nggak bisa bantu bertahan juga kejauhan.
Zubimendi out of control karena kalah jumlah pemainnya di belakang, terus ditambah lagi Hincapie sama Timber masih gugup banget, apalagi Timber bukan back tengah menurut gua. Dan ini yang salah satu mau gua omongin adalah Arsenal tuh punya wingback yang keren-keren menurut gua. Calafiori, Miles Lewis-Kelly, Timber sama White, semuanya tuh bisa main invert fullback, oke? Semuanya bisa main sebagai center back juga gitu. Tapi di pilihan tertentu, kalau ketika posisinya adalah Gabriel cedera, Saliba cedera, Mosquera cedera, maksudnya ada yang kayak Lewis Kelly sama Calafiori deh. Ketika semuanya cedera, di antara dua pilihan itu gue akan lebih mainin Calafiori sebagai sebagai center back, Lewis Kelly wing back. Nah, hari ini Timber malah dijadiin back tengah, Ben White di kanan. Memang performanya si Ben White ketika jadi fullback lawan Brentford oke banget, man of the match. Tapi karena waktu itu masih ada Mosquera, jadi lebih kayak ya nggak apa-apa Timber main di wing. Nah, sedangkan sekarang Mosquera nggak ada. Menurut gue posturnya Ben White dan pengalamannya Ben White yang emang pernah main di back tengah gitu loh, instead of Timber yang lebih sering main sebagai wingback dan invert gitu loh, lebih aman pakai Ben White di tengah. Nah, si Arteta nggak melakukan itu gitu loh. Itu yang bikin banyak zona paniknya tadi. Dan dimanfaatkan dengan baik lah oleh Aston Villa. Aston Villa mainnya sabar banget menurut gue, dan itu keren sih. Gue harus mengakui permainan Aston Villa tadi itu keren banget. Arsenal kecolongan oleh gol mati Cash lewat umpan. Nah, ini balik lagi bolong di tengahnya karena Hincapie-nya bingung, masih adaptasi. Terus si Timbernya juga nggak cover. Menurut gue Timber tuh bukan jelek, tapi dia tidak terbiasa main back tengah gitu loh, sehingga ketika gol pertama terjadi mati Cash kosong gitu loh, langsung berhadapan dengan David Raya ketika dikasih terobot sana atas gitu loh. Arsenal bukannya tanpa perlawanan, justru ngelawan banget. Meskipun di babak pertama buntu ya, Merino tidak berkembang, Eze tidak berkembang di left wing gitu. Gue juga bingung kenapa Eze dimainin di left wing sementara Martinelli dan Trossard ada gitu loh. Kalau gue prefer cadangin Eze buat ganti-gantian sama Odegaard dibanding dipaksain di kiri gitu loh. Di babak ke-1 Arsenal kalah 1-0. Lalu kemudian di babak kedua Arsenal ngelakuin pergantian pemain, Gyökeres masuk dan si Eze juga diganti oleh Trossard. Dan 6 menit berselang sejak peluit pertandingan, Trossard mencetak gol balasan. Leandro Trossard ini adalah pemain yang gue sayang menurut gue. Dia tuh posturnya nggak besar gitu loh, menit bermainnya nggak banyak, tapi konsisten memberikan sumbangsi kapanpun dia dimainin, mau jadi starter mau jadi super sub. Trossard ini penting banget buat Arsenal dan clutch banget, artinya klinis banget ketika dia diperlukan dalam keadaan apapun ya, mengejar keunggulan, selalu bisa diandalkan, selalu ngasih kejutan. Dan gue to be honest, mungkin pemain yang gue sayang banget di musim ini Leandro Trossard sih. Setelah golnya Leandro Trossard, Arsenal jauh lebih banyak melakukan tekanan. Tapi balik lagi Arsenal tidak terbiasa dengan goal shooting jarak jauh. Lalu ketika Gabriel dan William Saliba cedera, pertahanan jadi lembek. Terus kemudian untuk set piece FC, ketika Gabriel tuh monsternya gitu. Ketika Gabriel tidak ada, rasionya untuk mencetak gol dari set piece gue akuin menurun gitu. Sebenarnya sih harusnya bisa diakalin ya, karena pemain Arsenal lain posturnya oke lah. Tapi gue akhirnya berpendapat gini, memang bener ya, Gabriel tuh mastering set piece. Gue pikir semua tim bisa melakukan taktik set piece, atau Arsenal bisa melakukan taktik set piece dengan rasio sukses yang besar dengan siapa saja pemainnya gitu loh. Tapi ternyata enggak, Gabriel lah yang membuat
sebagai presentase keberhasilan taktik set piece Arsenal menghasilkan gol itu besar gitu, gue harus akuin. Arsenal terus menyerang menurut gue, tapi penyerangannya tuh kayak tanpa arah gitu, cuman holding bola, nggak ada yang serius. Gyökeres nggak pernah dikasih umpan. Nah ini yang udah pernah gue bahas, Arsenal tuh karena masih kebiasaan tidak pakai striker, tidak mengandalkan striker tengah, jadinya winger ya tuh ketika pegang bola tuh lebih seneng cut in terus shoot gitu loh, instead of ngasih kesempatan atau ngoper gitu loh. Untungnya Gyökeres berguna juga untuk pressing, tapi seperti yang gue bilang, golnya Saka ketika lawan Brentford itu adalah kekhawatiran gue, karena jadi Arsenal terlalu terpaku banget dan tidak mau adaptasi ketika lu punya seorang goal getter yang bagus kayak Gyökeres gitu. Jadi banyak banget peluang yang harusnya bisa lu oper malah di-shoot gitu. Saka di pertandingan ini agak melempem, gua akuin. Saka akhirnya diganti Madueke yang emang lagi gacor di pertandingan kemarin. Madueke ngasih tekanan yang bagus sih, tapi gue juga harus akuin pertahanan Aston Villa solid, parah, keren. Itu sih. Lalu apa ya, kemudian yang terjadi adalah yaitu gue pikir ya udahlah seri 1-1, malah kebobolan di detik terakhir, bukan menit lagi, detik terakhir, berapa detik mau habis kebobolan sama Buendia. 2-1 dengan hasil ini Arsenal berjarak 3 poin doang dengan Aston Villa di peringkat 2. Kalau City menang berjarak 2 poin doang dengan City nanti. Jadi rapat lagi, yang tadinya bedanya 7 sama 3 poin. Gue harus ngomong apa ya? Sebenarnya gini, situasi seperti ini sebagai Gunners yang udah banyak makan asam, gue udah biasa, tapi bosen anjir. Gue ngerasa di musim ini mentality Arsenal udah jauh berbeda. Tapi sebenarnya yang kurang tuh bukan mentalitasnya udah oke banget, Declan segala macam nge-support pertandingan, cuman yang bikin capek tuh karena lu tidak klinis dalam finishing, sehingga tidak bisa kill the game lebih dulu dan membuat lawan punya kesempatan untuk ngebales atau menang kayak tadi malam. Itu yang bikin jauh banget sama Haaland mah dikasih bola dikit gol. Arsenal tuh banyak kesempatan malah nggak gol. Peluang Arsenal tuh selalu banyak, shoot on target, shoot on goal, penguasaan bola selalu banyak, selalu dominan, tapi jumlah golnya tuh tidak pernah yang signifikan banget gitu loh. Itu yang sangat di pikiran gue tuh mengkhawatirkan. Udah 15 match, udah hampir setengah musim gitu. Gue sih jujur aja, gue nggak peduli Arsenal di peringkat satunya berapa lama. Jujur gue cuman pengen Arsenal di peringkat 1 di akhir musim, udah itu doang. Di pekan terakhir dah, tapi juara gitu loh. Semoga ya bisa terjadi ya. Sabar ya para Gunners yang capek seperti aku mentalnya. Bye-bye.